Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Trinofriansa. Di sini saya akan menjelaskan tentang replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA sebagai materi genetik yang penting dalam pembelahan sel, terutama pada fase anafase. Struktur DNA berbentuk double helix dengan dua rantai polimer DNA yang berpasangan secara komplementer, di mana adenin berpasangan dengan timin, sedangkan guanin dan dengan sitosin melalui ikatan hidrogen. Dalam proses replikasi ini, bentuk double helix akan diuraikan dengan bantuan dua protein, yaitu DNA helikase dan single strand DNA bridging protein atau SSP. DNA helikase bertugas menghidrolisis ATP untuk memisahkan rantai double helix menjadi dua single strand DNA. SSP kemudian menstabilkan struktur single strand DNA agar tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Ketika sebagian besar DNA terbuka, proses replikasi bisa dimulai. Struktur yang membentuk menyerupai garpu dengan dua untaian DNA berpotensi antiparalel. Kompleks enzim dan protein pada titik replikasi ini memulai proses dengan bantuan enzim primase yang membentuk primer RNA pendek sebagai penanda DNA polimerase. DNA polimerase bertugas merangkai mononukleotida membentuk DNA baru pada rantai leading strand. DNA disintesis secara kontinu seiring dengan pembukaan double helix, sedangkan pada leading strand yang berorientasi sebaliknya, DNA disintesis secara diskontinu membentuk fragmen Okazaki. Setiap pembentukan fragmen Okazaki dimulai dengan primer RNA baru, dan setelah selesai primer ini akan dihilangkan oleh enzim exonulease. Selanjutnya fragmen Okazaki disambungkan oleh DNA ligase menjadi rantai DNA yang baru. DNA juga memiliki peran dalam menentukan sifat genetik setiap individu karena urutan pasangan basa yang spesifik. Selain itu, DNA dapat berfungsi sebagai heterokatalitik dalam sintesis molekul lain, seperti RNA, dan autokatalitik. Dalam proses replikasi sendiri, terdapat tiga hipotesis replikasi DNA, yaitu konservatif, dispersif, dan semi-konservatif. Hipotesis semi-konservatif yang diajukan oleh Watson dan Crick menyatakan bahwa kedua rantai helix memisahkan diri, lalu setiap rantai menjadi cetakan bagi pasangan barunya. Bagi setiap pasangan barunya, hipotesis ini didukung oleh eksperimen Michelson dan Schall menggunakan isotop nitrogen. Hasil eksperimen mereka menunjukkan bahwa DNA mengikuti pola semi-konservatif, di mana setiap helix lama berpasangan dengan helix baru, membuktikan bahwa DNA tidak mengalami pemecahan kembali di antara pembelahan sel. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.